Tadi kita membahas tentang gimana cara kita menghadapi satu ujian atau satu masalah, sekecil apapun masalah itu. Bahkan sampai masalahnya kayak para ulama, atap rumahnya bocor, lampu, kalau dulu kan lampunya lampu minyak gitu ya, minyaknya habis, terus belum sempat beli atau nggak sanggup beli. Masalahnya ternaknya kurus-kurus atau susunya kurang kayak gitu-gitu. Apapun masalah yang dihadapi, hal pertama yang harus dievaluasi adalah hubungannya dengan Allah. Kenapa kita kalau doa nggak secepat Umar bin Khattab, nggak secepat Umar bin Abdul Aziz dan orang-orang soleh lainnya? Mungkin karena emang jarak kita dengan Allah itu emang sejauh solusi masalah kita. Itu berbanding lurus tuh. Makin dekat kita dengan Allah, makin dekat kita dengan solusi dan pertolongan. Makin jauh, ya makin lama. Aku tergantung gimana hambaku tuh. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. In tansurullaha yansurkum. Banyak ayat-ayat kayak gitu timbal balik. Kalau kalian ingat aku ingat kalian. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Tunaikan janji kalian kepada aku tunaikan janjiku kepada kalian. Apalagi? Tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Kayak gitu-gitulah. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku dan seterusnya. Ini artinya coba evaluasi dulu gimana kedekatan kita dengan Allah. Apakah mulai merenggang? Apakah mulai agak flat? Apakah mulai garing? Kayak kita doa mulai garing, sholatnya garing, gak khusyuk lagi, gak ada rasa. Nah ini hal yang perlu kita evaluasi. Gak ada hubungannya Ustaz dengan masalah, hubungan banget. Bukankah dunia ini milik Allah? Allah yang mempergilirkan segala sesuatu, Allah yang mengatur. Allah itu Rob, Rob itu artinya pemilik, pencipta, pemelihara, pengatur. Itu semuanya makna dari Rob atau rububiyah. Itu perbaiki pertama. Kedua, mungkin masalah kita itu karena hubungan kita dengan orang tua yang kurang baik. Kurang baiknya kadang bukan durhaka, tapi kurang peduli. Kurang baiknya mungkin kita gak pernah ngebentak orang tua, tapi gak pernah juga kita membahagiakan orang tua. Ya biasa-biasa aja lah gitu. Dengan orang tua itu ya sekedar status doang, bahwa itu ibu saya, itu ayah saya, tapi gak ada apa-apa. Bukan kesayangan, bukan prioritas, bukan yang kita agendain, pokoknya seminggu sekali harus nelpon, kalau gak bisa datang, kalau bisa datang harus datang. Setiap hari itu kita minimal ketemu ibu kita senyum, minimal kalau bisa mijat kakinya atau apa gitu. Nah karena hubungan kita dengan orang tua jadi agak sedikit plain, hambar, maka hidup kita juga jadi hambar. Terutama ibu. Dan juga mungkin kurangnya apa? Kurang banyak minta doa dari ayah. Padahal doa itu ajaib loh dalam kehidupan kita teman-teman. Ada banyak orang yang dia itu tiba-tiba menjadi orang pintar bukan karena dia cerdas, bukan karena ilmunya banyak, tapi karena doa orang-orang soleh. Sehingga Allah kasih dia kecerdasan, Allah kasih dia ilmu, hafalan, melekat semuanya di dalam benak dan hatinya. Itu bisa banget dengan doa. Terus yang ketiga, kalau kita punya masalah, evaluasilah hubungan kita dengan pasangan. Kalau yang udah punya. Kalau belum punya Ustadz, berarti gak ada masalah. Atau ada masalah gak ada solusi. Jadi evaluasi dulu hubungan kita dengan pasangan. Terutama hubungan seorang istri kepada suami. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan hidup kita gak berkah, tidak ada ridho dari suami kita. Tapi suami saya itu emang gak pernah ridho Ustadz. Nah ini salah suaminya nih. Kalau kita udah benar tapi suami gak ridho, maka Allah tahulah. Allah tuh gak polos lah, gak terlalu lugu gitu. Allah pasti gak kasih ridho saya nih, soalnya suami saya gak kasih ridho. Tapi suami saya itu susah banget Ustadz, kayak dosen killer gitu, susah ngasih nilai. Allah tahu, Allah yang menilai. Gak mungkin Allah menzalimi kita gara-gara suami, gak mungkin. Jadi Allah hakimun, alimun, basirun, khabir. Maha bijaksana, maha tahu, maha melihat, maha teliti. Gak usah khawatir. Tapi kalau emang suami gak ridho gara-gara kita belum baik, itu wajar. Susah dapat kebaikan. Makanya Nabi pernah bilang gini, ini buat teman-teman teteh-teteh yang di atas. Kalau masih sendiri ini jadi bekal nanti kalau udah punya pasangan. Kata Nabi kepada para sahabat sahabiat,
tahukah kalian siapa orang yang paling dijamin masuk surga? Kata para sahabat, siapa ya Rasul? Kata Nabi, orang yang dijamin masuk surga adalah seorang perempuan yang ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia segera datang dan dia jabat tangan suaminya, dia cium tangan suaminya, maka Allah langsung menjatuhkan ridho kepada dia dan dijamin masuk surga. Tapi salah suami Ustadz, ini bukan soal siapa benar siapa salah, tapi siapa yang mau ngalah. Benar salah itu relatif ya. Kadang-kadang dua-duanya ngaku benar, susah kan? Tapi siapa yang mau ngalah? Kalau gitu harus istri duluan yang datang. Enggak sih sebetulnya. Ini hadis keutamaan kalau istri datang duluan. Nanti ada hadis keutamaan kalau suami datang duluan. Belum lagi nanti teman-teman ada hadis. Hadis ini gara-gara diriwayatkan tuh gara-gara Hasan Husain pernah ribut. Hasan Husain kan cucu Nabi ya, soleh dua-duanya. Tapi namanya manusia kadang beda pendapat. Ribut nih, sampai putus silaturahim gak ngomong 2 hari apa 3 hari gitu antara Hasan dan Husain. Akhirnya setelah seharian apa 2 hari gak ngomong, Hasan datang kepada Husain bilang, maafin saya kalau saya salah dan saya maafin kamu kalau kamu salah. Udah damai. Setelah mereka damai, Hasan mengatakan, saya mendengar dari kakek, yaitu Rasulullah bersabda, jika ada 2 orang yang memutuskan silaturahim, maka yang pertama datang untuk menyambungnya, dialah yang pertama masuk surga di antara mereka berdua. Jika 2 orang bertengkar, yang pertama mengajak damai, maka dialah yang pertama masuk surga di antara mereka berdua. Kalau ganti-gantian Ustadz, lihat aja siapa yang lebih sering. Suami istri nih, kan suka ada masalah, kadang sebulan sekali ada masalah, kadang seminggu sekali ada masalah, kadang setiap hari ada masalah, ada musim masalah, setiap hari masalah. Karena ada musim-musimnya nih. Musim lagi nyaman, wah setiap hari tuh ada kejutan, ada hal-hal yang indah, ada musimnya nih. Nah dalam banyak kasus, siapa yang paling sering datang duluan dan untuk berdamai? Maka di antara mereka berdua nanti bisa kelihatan di dunia, dialah orang yang duluan masuk surga. Jadi kalau kita ada masalah sama teman, jangan fokus hanya dengan siapa salah siapa benar. Tapi coba belajar fokus siapa pengen duluan ke surga. Walaupun kita yang salah, kita yang benar dia yang salah. Yang penting kan kita pengen duluan masuk surga. Caranya ya udah datangi, sambung silaturahim, ajak damai dengan memaafkan kalau emang dia yang salah. Tapi biasanya dua-duanya salah sih. Walaupun pemicunya salah satunya ya. Tapi responnya jadi makin rame. Akhirnya dua-duanya salah. Udah minta maaf dua-duanya. Siapa yang duluan datang. Karena datang duluan itu gak gampang loh. Didatangi itu gampang. Mendatangi itu yang susah. Kadang didatangi aja masih susah kan. Kalau kita ada masalah sama teman kita. Jangan fokus dengan siapa yang salah, siapa yang benar. Fokus aja siapa duluan yang mau masuk surga. Dan memang benar mau ngedatangin orang yang kita anggap dia salah itu gak gampang. Kadang-kadang ngedatangin orang yang kita yang salah ke dia aja susah, apalagi yang dia yang salah ke kita tuh gak gampang kan. Susah banget loh. Nah kesusahan itulah yang Allah balas. Kesusahan dalam kita melawan ego kita itulah yang Allah beri pahala. Kan al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Itu yang Allah balas. Jadi periksa hubungan kita dengan pasangan, bisa jadi di situ ada masalah. Baru yang terakhir teman-teman, kalau kita punya masalah, punya musibah, coba periksa hubungan kita dengan makhluk, dengan siapa aja. Karena bisa jadi masalah kita itu gara-gara doa orang yang terzolimi. Gimana kalau orangnya udah gak kenal lagi Ustadz, kayak di jalan ketemu terus gak sengaja kita ngejipratin air, musim hujan nih, naik motor, naik mobil, lewat genangan air, kena. Akhirnya dia karena bajunya kotor, terzolimi dia doa nih. Bukan cuma bab itu, gara-gara bajunya kotor dia gak jadi nikah. Kan itu teraniaya banget ya. Nah itu terzolimi banget tuh, itu dosa besar banget tuh. Akhirnya dia doa nih, ya Allah semoga dia jomblonya sampai akhir hayat. Aduh berat Akhirnya kita kenapa kok gak ada yang mau sama saya, kenapa kok saya ditolak. Jangan-jangan kita pernah ngezolimin orang lain. Gimana kita menebus kesalahan kepada orang yang kita udah gak kenal. Gimana? Pembantu yang pernah kerja di rumah kita, pernah kita celah, terus dia pulang dan gak punya lagi nomornya, gak tahu juga alamatnya.
tebuslah kesalahan itu dengan cara, kalau kita udah berusaha ya mencari orang yang gak dapat, apalagi cuma ketemu di jalan doang gak mungkin ketemu lagi, maka tebuslah dengan cara berbuat baiklah dengan kebaikan yang sama kepada orang lain. Mudah-mudahan itu akan menggugurkan dosa kita kepada orang tertentu.